Nama saya Risma Sonarita dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Di sini tugas individu saya adalah membuat rancangan database, layout, dan interface sistem. Nama saya Muhammad Noval Cesario dan tugas individu saya skenario. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novia Franciliana Flalia dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Di sini tugas individu saya adalah pengenalan database dan interface. Nama saya Dirga Nugraha Putra dengan NPM 4518210075 dengan tugas individu yakni sebagai konstruksi atau program. Judul kelompok kami adalah Sistem Informasi Penjualan Mesin Kapal. Kami menggunakan aliran proses paralel karena dalam pengerjaannya dimulai dari proses komunikasi, perencanaan, dan pemodelan ini dapat dilakukan terlebih dahulu dan secara bersamaan. Lalu setelah itu pengerjaan proses pembuatan konstruksi sebelum diserahkan ke pengguna. Metode yang dipakai kelompok kami adalah metode konkuren, metode yang unsurnya bersifat berulang dan dapat melakukan pekerjaan dalam waktu bersamaan. Tools yang digunakan dalam pembuatan komunikasi adalah kamera, karena untuk mewawancarai pembicara. Pertanyaan nomor 1 itu ialah bagaimana alur proses masuknya barang dari supplier ke owner. Dengan cara dipesan lalu diantar ke lokasi, ke pabrik atau ke kapal. Dalam kegiatan penjualan, jumlah barang yang tersedia pasti akan selalu berkurang. Lalu bagaimanakah cara mengetahui jumlah stok yang masih tersedia? Kita menanyakan ke supplier sehingga kita mendapat informasi yang pasti tentang jumlah barang yang ada di tempat tersebut. Lalu, bagaimana tahapan pembeli agar dapat melakukan proses pembeliannya? Pembeli menanyakan harga barang tersebut, lalu diproses cara pembeliannya. Pertanyaan nomor 4 adalah bagaimana proses transaksi pembayaran antara pembeli ke penjual dan apakah pembayaran tersebut dilakukan setelah barang masuk atau sebelumnya? Proses pembayarannya biasanya dilakukan secara cicil, ada juga yang dilakukan secara cash. Setelah melakukan proses jual beli, apakah melakukan pendataan terhadap barang yang telah dijual? Jika iya, bagaimana proses pendataan yang dilakukan? Kegiatan jual beli dilakukan dengan cara memesan barang yang sudah dipastikan barang itu ada. Apabila barang itu tidak ada, bisa juga dilakukan dengan cara indens, yaitu pembelian di luar negeri. Contohnya di Singapura atau di Amerika. Lalu apakah sistem tersebut sudah efektif dalam kegiatan penjualan? Tidak, karena alasannya kalau barang datang langsung diproses cara pembayarannya. Sekarang saya akan menjelaskan workflow pemesanan dan pembelian. Workflow pemesanan dan pembelian dimulai dari customer memesan barang dan menentukan jumlah pesanan, lalu owner menerima pesanan barang dan memberi harga, lalu kemudian owner menanyakan ketersediaan barang pada karyawan menerima informasi pengecekan barang, mengecek ketersediaan barang. Jika barang tidak tersedia, maka karyawan memberi informasi barang tidak tersedia kepada owner, lalu owner menerima informasi barang tidak tersedia, kemudian mengkonfirmasi barang tidak tersedia pada pelanggan, kemudian customer menerima informasi barang tidak tersedia, kemudian selesai. Jika barang tersedia, karyawan memastikan jumlah barang kepada pembeli, lalu pembeli memberi jumlah barang yang akan dibeli, lalu owner memberi daftar harga yang harus dibayar, kemudian customer menyetujui harga. Owner lalu memberi informasi pengiriman barang kepada karyawan menerima informasi barang akan dikirim, kemudian karyawan mengirim barang ke customer, lalu customer menerima barang, lalu melakukan pembayaran,
dan owner menerima uang pembayaran dan selesai. Untuk workflow barang dari supplier dimulai dari owner menanyakan stok barang kepada karyawan, lalu karyawan mengecek barang. Jika tersedia, maka karyawan memberi informasi stok barang tersedia kepada owner, lalu owner menerima informasi stok barang tersedia, kemudian selesai. Jika tidak tersedia, karyawan menginformasikan barang tidak tersedia kepada owner, lalu owner menerima informasi stok barang habis, lalu melakukan pemesanan barang baru dan menentukan jumlah pesanan. Kemudian supplier mengecek pesanan. Jika pesanan tidak ada, lalu selesai. Jika pesanan ada, lanjut ke transaksi pembelian. Lalu supplier memberikan faktur kepada owner. Owner mengecek pesanan. Jika barang baik, transaksi pembelian lalu selesai. Jika barang tidak baik, owner melakukan retur kepada supplier. Supplier langsung memberikan transaksi pembelian dan selesai. Tools yang digunakan untuk perencanaan adalah Microsoft Word dan Draw.io. Jadi produktivitas rata-rata organisasionalnya adalah 100 log per bulan. Upah karyawannya adalah 350.000 per bulan. Biaya atau baris kodenya adalah Rp650. Jumlah karyawannya 100 log per bulan. Jadi 5,8. Estimasi biaya berdasarkan lognya itu 379.000. Estimasi biaya proyek berdasarkan upahnya adalah 2.100.000. Waktu yang dibutuhkan untuk proses pembuatan sistem dari awal sampai dikirimkan ke user kurang lebih 90 hari. Di sini kelompok kami akan menjelaskan diagram konteks. Diagram konteks adalah diagram yang mencakup masukan-masukan dasar, sistem umum, dan keluaran. Diagram ini merupakan tingkatan tertinggi dalam diagram aliran data dan hanya memuat satu proses, menunjukkan sistem secara keseluruhan. Diagram tersebut tidak memuat penyimpanan dan penggambaran aliran data yang sederhana. Kami mempunyai 4 entitas, yaitu yang pertama entitas supplier, yang kedua adalah entitas pegawai, yang ketiga entitas konsumen, dan yang keempat entitas owner. Saya akan menjelaskan entitas konsumen. Entitas konsumen memiliki hubungan timbal balik dengan perusahaan, dengan sistem perusahaan, yaitu antara konsumen ke perusahaan ada data pembelian, data pembayaran, dan antara perusahaan ke konsumen memiliki nota. Kita memiliki hubungan yang tidak ada timbal baliknya, yaitu antara perusahaan ke owner. Perusahaan hanya memberi laporan sistem penjualan ke owner, dan owner tidak memberikan apapun ke perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram. Use case diagram adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dan aktor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem itu dipakai. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram. Kita mempunyai 4 aktor, yaitu customer, owner, karyawan, dan supplier. Nah, di sini customer itu mempunyai use case-nya sendiri, yaitu memesan barang, menerima informasi, melakukan pembayaran, dan menerima barang. Karyawan itu mempunyai use case, yaitu mengecek barang, memberi informasi stok, memastikan jumlah barang, dan menerima informasi konfirmasi. Terus supplier mempunyai use case sendiri, yaitu dia ngecek pesanannya, terus melakukan retur, terus transaksi pembelian barang ke owner. Owner di sini punya use case sendiri juga, yaitu menentukan jumlah pesanan, terus memeriksa status loginnya, sama menanyakan stok. Saya akan menjelaskan mengenai entity relationship diagram. Yang pertama yaitu customer. Customer ini memiliki atribut
it customer sebagai PK-nya, nama customer, dan alamat customer. Lalu customer membeli barang. Lalu tabel barang memiliki atribut kode barang sebagai PK-nya, nama barang, dan jumlah barang. Lalu tabel barang mempunyai stok barang. Stok barang atributnya kode stok barang sebagai PK-nya, lalu kode barang sebagai FK-nya, dan atribut stok. Lalu ada customer yang melayani karyawan. Karyawan ini memiliki atribut it karyawan sebagai PK-nya, nama karyawan, dan alamat karyawan. Yang terakhir ada tabel pembayaran. Tabel pembayaran ini memiliki atribut it pembayaran sebagai PK-nya, it barang sebagai FK, it customer sebagai FK, lalu jumlah bayar dan tanggal pembayaran. Tabel customer memiliki hubungan many-to-many dengan tabel barang. Lalu karena hubungan many-to-many jadi menghasilkan tabel transaksi pembayaran yang relasinya many ke one. Lalu ada tabel barang memiliki relasi one to many dengan stok barang. Dan tabel customer memiliki relasi one to one dengan tabel karyawan. Penjelasan kamus data. Yang pertama itu ada tabel customer. Memiliki atribut it customer dengan tipe data varchar dan panjang data 4. Keterangannya sebagai PK. Lalu ada nama customer, tipe datanya varchar dengan panjang data 20. Dan alamat customer memiliki tipe data teks, panjang datanya tidak ada. Lalu tabel barang. Tabel barang memiliki KD barang sebagai dimilikinya dengan tipe data varchar, panjang datanya 4. Nama barang tipe datanya varchar, panjang datanya 20. Dan jumlah barang tipe datanya in, panjang datanya 2. Kemudian tabel karyawan. Tabel karyawan memiliki it karyawan sebagai PK, tipe datanya varchar, panjang datanya 4. Nama karyawan tipe datanya varchar, panjang datanya 20. Dan alamat karyawan tipe datanya teks, panjang data tidak ada. Selanjutnya tabel pembayaran. Tabel pembayaran memiliki it pembayaran sebagai PK dengan tipe data varchar, panjang datanya 4. It barang sebagai FK dengan tipe data varchar, panjang datanya 4. It customer sebagai FK, tipe datanya varchar, panjang datanya 4. Lalu it karyawan sebagai FK, tipe data varchar, panjang datanya 4. Tanggal pembayaran, tipe datanya date, panjang data tidak ada. Dan terakhir jumlah barang dan tipe data double, panjang data tidak ada. Dengan atribut KD stok sebagai PK, tipe datanya varchar, panjang datanya 4. Lalu yang terakhir itu tabel stok barang. Dengan atribut kode stok sebagai PK, tipe datanya varchar, panjang datanya 4. Kode barang sebagai FK, tipe data varchar, panjang datanya 4. Dan terakhir stok tipe data in, panjang data 2. Relasi antar tabel. Yang pertama itu tabel barang. Tabel barang atributnya kode barang, nama barang, dan jumlah barang. Kode barang ini merupakan PK dari tabel barang. Lalu dia memiliki relasi dengan tabel stok barang karena pada tabel stok barang terdapat FK dari tabel barang. Lalu kode stok barang itu sebagai PK-nya dan stok. Tabel barang juga memiliki relasi dengan tabel pembayaran karena di tabel pembayaran itu terdapat FK dari tabel barang, yaitu it barang. Lalu tabel customer memiliki atribut it customer sebagai PK, nama customer, dan alamat customer. Tabel customer ini memiliki relasi juga dengan tabel pembayaran karena di tabel pembayaran terdapat FK it customer dari tabel customer. Kemudian tabel karyawan memiliki atribut it karyawan sebagai PK, nama karyawan, dan alamat karyawan. Tabel karyawan ini juga memiliki relasi dengan tabel pembayaran karena pada tabel pembayaran terdapat FK dari tabel karyawan, yaitu it karyawan. Dapat dilihat bahwa tabel pembayaran ini adalah tabel transaksi yang isi atributnya yaitu it pembayaran sebagai PK, it barang sebagai FK, it customer sebagai FK, it karyawan sebagai FK, tanggal pembayaran, dan jumlah pembayaran. Lalu tabel transaksi yang kedua itu ada stok barang
dengan PK kode stok barang, FK kode barang, dan stok. Dan tabel masternya yaitu tabel barang, customer, dan karyawan. Terus yang digunakan untuk proses perancangan konstruksinya yang pertama yaitu Visual Studio Code, gunanya untuk perancangan programnya. Yang kedua yaitu Exam, digunakan untuk perancangan database-nya, dan membuat web server untuk aplikasi webnya. Pembuatan create database yang pertama, kita buka di SQL, lalu ketik create database penjualan mesin kapal. Lalu jika sudah muncul seperti itu, berarti sudah jadi. Lalu klik nama database, kemudian ke SQL, buat tabel karyawan, fieldnya add karyawan, datanya varchar 4 not null, lalu nama karyawan varchar 20 not null, alamat karyawan teks not null, lalu kirim, dan muncul seperti itu. Lalu ke SQL, create tabel barang, kode barang varchar 4 not null, nama barang varchar 20 not null, dan jumlah barang in 2 not null. Setelah itu kirim, dan tabel barang sudah jadi. Lalu create tabel customer dan field it customer varchar 4 not null, nama customer varchar 20 not null, dan alamat customer teks not null. Setelah itu klik kirim. Kemudian buka SQL lagi, create tabel stok barang dengan field KD stok varchar 4 not null, KD barang varchar 4 not null, dan stok in 2 not null. Lalu setelah itu klik kirim. Nah, database penjualan mesin kapal dengan tabel barang, customer, karyawan, pembayaran, dan stok barang. Tabel pembayaran dan stok barang merupakan tabel transaksi, tabel barang, customer, dan karyawan merupakan tabel master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang proses coding pada program login. Di sini adalah tampilan loginnya. Ketika username dan password dimasukkan secara acak, maka login gagal, username dan password salah. Tetapi ketika kita memasukkan password dan username yang benar, username admin dan password admin, mereka akan berhasil. Selamat datang admin, Anda telah login. Logout. Username dan password ini kami ambil dari database juga, yakni di table admin. Di table admin sendiri pun yakni ada ID, username, dan password, yaitu username admin dan password seperti yang tadi sudah kita lakukan. Dan berikut adalah codingan dari login itu sendiri. Menggunakan metode post, tipe teks, dan masukkan username, masukkan password, dan kami menggunakan check connection, yaitu koneksi dari MySQL ke dalam PHP-nya ini sendiri. Seperti yang kita ketahui, untuk menghubungkan dengan koneksi, kami menginclude koneksi.php yang tadi. Di sini juga ada username dan password untuk menangkap data yang dikirim dari form. Kemudian ketika sudah berhasil masuk tadi, ini adalah halaman admin. Cek apakah sudah login, status login, location, dan seterusnya. Selamat datang admin. Sessionnya yaitu username-nya, tadi username kita adalah admin, Anda telah login. Dan di bawahnya pun ada href atau link logout.php untuk keluar dari situs login tersebut.
Kembali saya lanjutkan lagi. Di sini saya akan menjelaskan proses coding pada program inputan table master. Di sini table master kami memiliki yaitu table karyawan. Dan ini adalah codingannya. Yakni program ini di-include dengan dbconnect.php, yaitu untuk menghubungkan PHP kepada MySQL itu sendiri. Kemudian di sini menunjukkan link ke add-key.php, yaitu untuk memasukkan data baru. Seperti ini tampilannya. Mari kita coba memasukkan data baru, yakni memasukkan ID karyawan, nama karyawan, dan alamat karyawan. Kemudian kita klik add dan otomatis akan keluar dengan sendirinya. Begitu juga berlaku dalam MySQL-nya. Mereka akan terupdate sendiri. Ya, seperti ini. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan proses coding pada program edit dan atau delete table master. Yakni di sini kita sudah punya shortcut untuk menghapusnya langsung dengan PHP seperti ini. Dan masih sama seperti PHP yang untuk memasukkan data baru, kita menginclude dbconnect.php untuk menyambungkan PHP kepada MySQL itu sendiri. Di sini ada perintah delete from table karyawan, di mana ID karyawan itu yang akan mau dihapus. Jadi ketika kita klik hapus, dia akan hilang. Begitu juga di dalam MySQL-nya. Iya. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang proses coding pada program inputan table transaksi. Di sini saya memiliki table transaksi yaitu table pembayaran. Sama seperti table inputan table master itu sendiri, kami memiliki untuk kami mempunyai di mana kami bisa memasukkan data baru, yakni dengan menuju kepada add-p.php yang seperti ini. Dan di sini form action itu akan mengarah kepada insert pembayaran.php. Nah, di sini kalian akan menemukan ID pembayaran, kode barang, ID customer, ID karyawan, tanggal pembayaran, jumlah bayar yang sesuai dengan di database kalian di SQL. Dan di sini insert into pembayaran yang akan menjadi outputnya. Mari kita coba. Kita memasukkan data baru, ID pembayarannya, kode barangnya, ID customer, ID karyawannya, tanggal pembayarannya kita random, jumlah bayarnya kita random juga. Dan otomatis akan seperti ini. Oh ya, kita tidak lupa juga untuk menambahkan include db_connect.php untuk menyambungkan si PHP tersebut kepada MySQL database itu sendiri. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan proses coding pada program edit dan atau delete table transaksi. Kita sudah memiliki datanya, dan sekarang kita akan menghapusnya dengan mengklik ini saja. Dan ini
connect kepada PHP kita, yakni delete p.php. Kemudian di sini terdapat include db_connect.php lagi, ID pembayaran, dan query-nya itu adalah delete from table pembayaran, di mana ID pembayarannya berapa. Dan sekarang kita akan coba menghapusnya, dan otomatis akan terhapus sendiri. Dan kita juga bisa mengecek langsung lewat MySQL itu sendiri, ID pembayaran kosong. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.